jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Biasa 32 dengan nyanyian Kidung Jemaat 17 bait pertama, Tuhan Allah hadir. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita mengawali ibadah pada saat ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan kesalahan dan dosa kami yang telah kami perbuat. Maka dari itu kiranya Tuhan mengampuni dan membasuh dosa-dosa kami sehingga kami putih seperti salju. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat angka 337B, kita nyanyikan bait yang pertama.
batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar mampu memahami kehendak-Mu dan terlebih melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-32. Bersama-sama kita akan mempelajari sebuah tema berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Tidak mudah untuk terus terjaga dan bertahan dalam menanti datangnya pengharapan. Dibutuhkan kewaspadaan terhadap godaan dan kesetiaan dalam menjalaninya. Oleh sebab itu diperlukan cara hidup dengan bijaksana sehingga kita tidak kecewa dan celaka. Saudara-saudara yang terkasih, perikop kita hari ini berisi perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kata bijaksana di sini diambil dari Matius 24 ayat 45. Jadi ada padanannya dengan ungkapan dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sedangkan kata bodoh sama artinya dengan bagian dari Matius 5 ayat 22 dari kata jahil. Artinya tidak saleh atau tidak setia, bahkan melawan Tuhan. Perumpamaan ini hanya ditulis oleh Injil Matius dan dengan sengaja ditempatkan sesudah percakapan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tujuannya adalah untuk menggambarkan apa yang mestinya kita lakukan di dunia ini sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Melalui perumpamaan ini, kita diajak untuk berjaga-jaga, seperti yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana itu. Kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu minyak dalam persediaan. Ini sebenarnya adalah kehidupan spiritualitas kita. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kita semua siap menyambutnya. Sebab penafsir ada yang menyatakan bahwa minyak dalam pelita itu hanya dapat bertahan 15 menit saja. Setelah itu akan padam, maka perlu ditambahkan. Jemaat Kristen juga harus bersikap bijaksana dan berjaga-jaga setiap waktu, bahkan waktu tidur. Itu karena kita tidak tahu kapan hari dan jam Tuhan datang dengan kemuliaannya. Dan perlu ditegaskan bahwa soal menyambut kehadiran sang mempelai adalah urusan kepentingan tanggung jawab pribadi masing-masing sepenuhnya. Tidak dapat menggantungkan diri kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Perjanjian Lama, kata minyak sering diartikan sebagai roh Allah. Jadi persiapan kita lakukan dengan cara mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga roh Allah akan berkuasa dalam hidup kita. Roh inilah yang menolong kita menjadi orang Kristen yang terus
melakukan pertobatan, dan siap berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian, meskipun dalam penantian sering menjadi lelah dan tertidur, kita tetap mempunyai persediaan dan tetap setia menyambut kedatangan Tuhan. Berbeda sekali dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka memang disebutkan tidak berbuat jahat, tidak berbuat jahil, seperti dalam Matius 5 ayat 22. Namun mereka tidak membawa persediaan minyak. Artinya apa? Hidup mereka meskipun dalam status sebagai orang percaya, namun mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Akibatnya, ketika mereka dibutuhkan, pelita mereka mati, tidak menyala karena tidak mempunyai persediaan. Mereka tidak mampu menyongsong mempelai laki-laki. Perumpamaan ini mengingatkan kita semua, entah gereja, siapapun, apapun yang terjadi, Tuhan akan datang kembali pada waktunya. Waktu yang tidak diketahui oleh siapapun. 5 gadis yang bodoh tersebut tidak sungguh-sungguh menyiapkan hati mereka. Akibatnya, pada saat mereka dibutuhkan, justru hati mereka tidak siap. Gereja, kita semua diajak melalui bacaan kita hari ini berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Manakala kita tidak siap, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan kesempatan, kekecewaan dan kecelakaan yang akan menimpa diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan pokok pesan bahwa yang pertama, hidup berpengharapan kepada Tuhan mestinya menjadi hidup orang Kristen. Pengharapan kita seperti pengharapan jemaat Tesalonika, bahwa kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Namun, realitasnya ada banyak tantangan dan godaan yang kadang menjadikan pengharapan itu menjadi sirna. Kemudian yang kedua, melalui Matius 25 ayat 1-13 ini, kita belajar dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang datangnya tidak terduga, namun pasti akan datang pada waktunya. Persiapkanlah diri sebagai pribadi, menyambut Tuhan Yesus dengan keteguhan hati untuk menjalaninya dengan tekun. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Dengan besarnya tantangan dalam menantikan kehadiran Tuhan, maka kita dapat mencontoh dari keluarga Yosua. Yosua berkomitmen, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah pilihan mendasar yang memampukan kita untuk dapat hidup dalam bijaksana, menentukan pilihan. Mari kita terus dan tetap setia dengan mengisi persediaan minyak spiritual kita dengan Roh Allah, dengan terus berjaga sampai saatnya Tuhan datang, dan jangan sampai padam, walaupun banyak hambatan yang akan kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita.
saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam menyambut kehadiran-Mu. Kuatkan kami jemaat-Mu Tuhan, di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga kami tetap setia, walaupun harus menjalani kehidupan dengan berat. Saat ini kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, orang-orang yang kami cintai, anak-anak kami, suami, istri. Tuhan berkati mereka, agar keluarga kami belajar menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga pada saatnya Engkau hadir, kami hidup dalam kesiapsediaan. Demikian pula kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Palian. Berkati kami semua Tuhan, agar menjadi jemaat Tuhan yang setia dan terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus senantiasa hadir, berkarya dan menguasai hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya para pemimpin bangsa kami juga menjadi orang-orang yang waspada, orang-orang yang mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan mampu melaksanakan tugas panggilan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita di dalam Efesus 5, 19-21 yang demikian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain
di dalam takut akan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita dengan kita ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah tergebur dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, kami undang bersama-sama bangkit berdiri, kita haturkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa kami surgawi, di dalam ibadah ini Tuhan kami bersama-sama mengumpulkan sebagian berkat dari-Mu ya Tuhan. Kami merasa bahwa berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan ini hanya sedikit. Tolong Tuhan jangan pandang banyak dan jumlahnya persembahan ini. Engkau berkati dan kusucikan persembahan ini Bapa, sehingga bisa menjadi untuk melebar luaskan kerajaan-Mu yang ada di bumi ini. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu bisa mempersembahkan hidup kami seutuhnya di dalam kuasa-Mu. Banyak dosa dan kesalahan kami di dalam mengumpulkan persembahan ini, kiranya Tuhan mau mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat, kami duduk kembali. Bersama-sama kita akan memasuki liturgi pengutusan dan berkat. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.